gold ya? Harit gold. Mungkin ya, nggak di mid lagi. Udah nggak? Udah tobat kayaknya. Atau mau, tapi soalnya ini banyak yang di trade jadinya. Iya. Joy Suyo, terus Granger sama Harit. Iya. Retail juga masih ada, banyak lah ya. Tapi kayaknya yang paling mahal ya tetap si Joy. Joy ya. Dan ya Joy yang diambil, ini hero nya Bangler dulu gak sih? Langsung aja dibuka di awal, tapi apa better kayak tadi ya? Tadi kan di akhir kan diambilnya kan? Ya banyak, poolnya kan luas Poolnya banget. luas banget sih. Soalnya bandnya sisa 1. Iya. Dan masih disembunyikan sebenarnya, tapi Poveus dan juga Chow. Bentar, ini Chow berarti Rexy ya? Kemungkinan ya? Iya. Harusnya kalau Oke. kita berkaca dengan role di game kedua tadi, cowoknya Rexy, Foveusnya Tuturu, ya kan? Iya. Ini Oke. goldnya dulu kan Harit. Seenggaknya kan harus bawa Purify kali ya, gold lane Purify ini. Benar, tapi Harit magic nih, aman gak nih? Aman aja. Aman aja. Kalau menurut aku kayak Harit soalnya tipikal magic yang masih bisa pukul turret. Jadi Oke. kita juga masih sering ngelihat ya, Joy jungle, Haritnya tetap Nggak tetap jadi gold masalah lane, ya? gak jadi masalah juga. Uh. Tapi ya lebih ke Chushin dulu sekarang beserta Frankie. Ini menarik sih karena ya combo Wow. Jushin dan juga Franco itu bisa terjadi dengan mudah. Kita udah lihat kombinasi dari Badang, Selena di game yang pertama dan sekarang pun Salvatore kayaknya bakal bawa hero-hero yang bersinergi untuk memberikan efek crowd control terus-menerus nih. Iya benar, tapi secara damage beda ya. Beda. Karena kan Badang lebih punya damage bersama dengan Selena ya. Iya. Ini lebih ke utility-nya, tinggal eksekusinya berarti ini dari entahlah itu untuk Joy-nya, entahlah entar dari god lane-nya juga. Iya. Tapi ya untuk band-nya ada Harit dan Granger nih, sama-sama belum ada god lane. Pertemuan antara Bangler dan juga Bunny Kitty. Iya. Mau ketemuin apa lagi nih? Ini yang Harit tersisa gak ada, Granger gak Iritel ada. sih. Iritel Moskov mungkin ya, possible di bawah ya. Iya paling itu Iritel Moskov ya paling aman ya. Mau dibuka sekarang apa tunggu akhir? Ini mid-nya dulu gak sih? Wow! Kagura? Wow. Mengingat rekan satu tim gak? Kayaknya bisa jadi ya. Kagura ini Karena- spesifik pick banget nih. Karena ini enak buat ngehindari itu sisinya. Iron Hook sih sebenarnya. Iron Hook sama Lantern Flare juga kan bisa. Oh iya, Aduh, saya aku hilang trauma ngomong, udah kita bilang skill 2 Chushin aja ya. Takut. Padahal kayaknya gak salah. Iya, tapi ya jawaban apa yang dipersiapkan oleh para penjoki kita karena Bangler hero-nya masih belum ada dan kayaknya memang Bangler menyimpan sesuatu nih. Dengan Beatrix yang muncul, so menandakan bahwa early game pasti lagi-lagi pressure besar dari VL Salvatore nih. Bisa dibawakan oleh mereka lagi. Iritel sih kayaknya. Iritel, Iya buat Purify tapi ya. Iritel Purify. Atau Bruno. Atau enggak juga nggak apa-apa sih. Enggak juga gak apa-apa. Protect the king. Iya. Itu yang jadi tugas utama untuk gimana caranya mereka bisa mengamankan Bangler. Iya tapi kayaknya bahaya sih Iritel. Bisa Bruno range lagi. Wah, Wah. Hanabi. Ini cinta Wow. segitiga keluar. Hanabi, Kagura, Hayabusa. Wow. Iya. Wow. Hanabi Bangler boleh. Atau Hanabinya ini. Siapa? Tuturu. Waduh, dulu sih Wow, sedep tapi ini ya. kita akan kayaknya melihat game yang cukup panjang. Kayaknya ya nggak bakal jadi game cepet ya. Heeh. Oke, jadi menurut kalian apakah tim penjoki atau tim pro player yang bisa mendapatkan kemenangan di game penentuan karena match point untuk kedua belah tim. Dan Yes. jangan lupa klik tombol likes yang ada di YouTube karena 3.000 likes daget spesial menanti kalian semua. Udah banyak yang dapat dan jangan lupa screenshot ya kalau dapat ya. Tag ke kami berdua boleh, ke Dana juga jangan lupa. Betul, dan iya bener aja kan, Hanabinya Tuturu kan. Terus Mangat Rusman kan. 10.000 match Hanabi. Kapan nih Bangler main Haya? Bangler berarti balik ke role awalnya gak sih? Dulu jungle gak sih Bangler? Enggak ya? Enggak ya? Kenapa geleng-geleng? Kenapa geleng-geleng? Nah, melempar pertanyaan seperti itu. Kan aku nanya. Iya. Oke, tapi ya kalau kita Mulai lihat. deh Marcel. Oke, kali ini pressure dari Tas terlihat memang dengan cowoknya dan ternyata pick off didapatkan. First blood diterima, Iron Hook yang connect. Karena Rusman gak turu dalam pressure yang begitu besar. Oh ini Bunny Kitty-nya dapat sedikit platingan juga masalahnya. Terangkat sudah Tas dengan Chow sekarang. Kalau nggak salah Tas juga pernah ngebawain Chow jungle deh waktu itu ya. Iya. Pernah, secara mekanik ya oke. Chris Phobia, ini cukup sulit untuk bisa target ya karena ada Seimei Umbrella Flea juga.
yang ada immune tanpa adanya spell juga nggak masalah keangkat, tapi sekarang Ayam Jago itu dia Flea yang udah ke-trigger, langsung flicker juga dikeluarkan. Ayam Jago akan ditarget lagi dan harusnya hilang langsung atas perbuatan yang dilakukan oleh Chris Phobia juga yang langsung masuk lagi. Tapi Yura, again, ada satu buah Aegis yang sudah mulai di pop up. Zuneski menabrak lagi dalam satu buah inner turret tapi tidak ada follow up berlebih. Wow, tapi kali ini Bangler udah mulai shown juga dengan quad shadow-nya. Zuneski kehilangan momentum dengan nggak adanya Terrifying Beats membuat dia nggak bisa selamat dari shadow kill yang dikeluarkan oleh Bangler. Poin kill kali ini diamankan oleh Bangler 969 dengan 3 poin dari total yang mereka kantongi. Harusnya untuk setup di area turtle-nya lagi-lagi bisa nih dilakukan, tapi harus berhati-hati ya karena Chris Phobia ini benar-benar mengancam nih dengan Iron Hook yang bisa keluar dari manapun. Ya, dan wah ini adaptasi pindah-pindah role sih gila juga ya. Iya. Dari ini mentalitas pro player yang kita lihat. Pindah-pindah role, adaptasi cepat juga, job desk yang tadi sempat di-mention itu dijalankan dengan baik di game yang kedua. Berarti kan job desknya beda lagi nih di game yang ketiga. Tapi terlihat masih cukup unggul. The Way of the Dragon kali ini mengincar ke arah seorang Chris Phobia. Flicker terpaksa dikeluarkan. Dan Quiffen masih belum mengenai siapapun. Weh. Tapi Bunny Kitty, Wah. satu hit terakhir. Masih bisa bertahan tapi Kronos yang menghilang di tangan dari Zuneski. Mencoba untuk masuk lagi ke dalam area dari Turtle-nya tanpa adanya sang jungler. Turtle pun jatuh ke tangan dari VL Salvatore. Itu benar-benar hoki Bude yang diterima banget sama Bunny Kitty sih kalau aku bisa bilang. Karena shadow bikinnya pas di sela-sela antara yang tengah dan juga yang bagian kanan. Tapi pressure tanpa henti dilakukan dan terpick off latas dengan Guardian Flicker dia nggak bisa escape lagi. Mencoba untuk menyelamatkan orange buff dari Bangler. Dan sepertinya masih bisa ditarik dengan Iron Hook-nya. Pick off tercipta, satu member hilang dan sekarang Chris Phobia pun down. Tapi Bangler terpick off oleh Zuneski yang sekarang membuat kerugian kembali ke tangan dari Dana Pro Players. Dan Ayam Jago terjebak, nggak ada Umbrella Flea. Tapi backupan dilakukan oleh Rexy dan memberikan waktu untuk Ayam Jago bertahan. Alright, dan sekarang sudah mulai melakukan pembalasan dari VL Salvatore terutama untuk Zuneski-nya yang dapetin poin kill juga. Dan sejauh ini Hanabi yang masih struggling untuk farming tentunya. Iya. Ini benar-benar item dependennya parah sih. Tapi The Way of the Dragon, Chris Phobia lagi-lagi akan menjadi target ya. Coachnya udah dibuka. Tanpa adanya Shadow Kill yang siap tapi cukup ternyata Phantom Shuriken mendapatkan Chris Phobia untuk ketiga kalinya. Namun Kronos hilang sudah di arah top lane. Atas dengan ada Primal Rat yang dibuka oleh Marcel dengan damage yang cukup besar. Iya, dia punya healing effect juga sih. Itu yang ngebuat kesulitan pastinya untuk Povius head to head dengan adanya Edit ya. Tas terjepit sepertinya nggak punya Shunpo, harus berhati-hati karena bisa terangkat dengan Lantern Flare. Dan sekarang lihat Bangler masuk dengan Shadow Kill-nya, kali ini belakang Yura terpaksa flicker. Tapi terlihat ada backupan yang diterima oleh Yura dan membuat Bangler terpick off. Kali ini cukup berbahaya karena kembali kehilangan momentum untuk Bangler dengan nggak bisa escape menggunakan quad shadow-nya itu yang membuat dia terpick off. Alright, dan tadi benar-benar ditungguin juga ya di bayangannya, akhirnya hilang langsung. Oke, turun lagi temponya, tapi masalahnya dari tadi Hanabinya masih baik-baik aja nih dari Tuturu ya. Iya. Si baru satu kali ke pick off juga, dan Bunny Kitty sudah selesai dengan satu buah Sky Piercers. Akan semakin aktif lagi harusnya untuk membantu tim fight nantinya. Turtle yang kedua sekarang sudah pop up. Cukup sengit game yang ketiga ya, killnya imbang, goldnya juga imbang, pertukaran juga terjadi terus. Dan sekarang Bunny Kitty, Ayam Jago langsung instan itu dia Wesker kombinasi, tapi Bunny Kitty masih punya flicker tapi terinjak sudah dengan Infernal Pursuit dan bahkan terinjak-injak lagi dari arah belakang. Zuneski diberikan damage oleh Rusman God tapi masih belum cukup ternyata damage. Iron Hook yang on point membuat dari tasnya pun langsung seketika menghilang. 1 tukar 2 yang terjadi membuat VL Salvatore kali ini mengalami kerugian. Wow, timing yang tepat dari Iron Hook. Chris Phobia flicker pun dia keluarkan untuk memarik Tas ke dalam zona berbahaya. Kembali dengan Iron Hook-nya. Ayam Jago masih bisa escape dengan Flea. Tapi yes, mereka akan coba set up di Turtle yang kedua. Yang kali ini memang terlihat jauh lebih kuat untuk Dana Pro Players. Tapi tertangkap. Masih bisa menghindarkah? Nggak bisa lari kemanapun lagi. Quad Shadow yang langsung menutup perjalanan pulang dari Chris Phobia. Dan Retribution dengan poin dari Bangler berhasil menyelamatkan beberapa waktu karena lagi-lagi shield effect dari turtle buff-nya. Ini memberikan waktu tambahan untuk Way of Dragon dari Tas. Tapi lihat ini 7 dari Zuneski adalah Bangler. Memang berhasil di pick up, bahkan Zuneski pun masih bertahan. Tapi satu hit terakhir masih bisa dihindari oleh Zuneski. Tuturu mencoba untuk memberikan dealing damage-nya lagi. Marcel yang akan ditarget. Tapi masih bisa kabur Zuneski. HP-nya udah gak terlalu banyak. Dan bahkan kali ini masih ada Aegis. Memang ada immune sisi tapi tidak dengan adanya efek suppress yang diberikan. Tanpa adanya lagi resource untuk kabur. Tapi lihat bagaimana Tuturu. Outplay
the legend of marksman is real. Dan bahkan walaupun memang tershutdown, outplay sempat dilakukan. Ayam Jago lagi-lagi harus menjadi bulan-bulanan warga. 3 pemain dari VL Salvatore yang mencoba untuk mengejar. Diangkat lagi dan memang tidak terselamatkan. Wow, the way of dragon yang kali ini connect membuat Bunny Kitty down untuk kedua kalinya. Memang targeting yang sangat baik dari Dana Pro Players terutama Tas ya. Sadar bahwa di atas mereka kehilangan sosok penting yaitu Ayam Jago. Tapi mereka berhasil mendapatkan pertukaran kembali. Di mana ini juga memberikan waktu untuk Bangler mendapatkan beberapa creep dari jungle milik VL Salvatore. Sekarang memang kondisinya ada di angka 20.000 untuk kedua belah tim. Jadi masih tarik ulur untuk siapa yang lebih untung di 6 menit game berjalan. Oke. Ini Hanabi ngeri-ngeri banyak yang pakai nih di ring ya di sini ya. Efek tuturu efek ya kayak Iya. bahaya. Tapi Tas sudah mulai maju dengan adanya digagalkan satu buah dua of the Dragon-nya dengan satu buah onward-nya. Tapi lihat bagaimana ada Iron Hook dan juga Beladihan. Tapi Winter Crown tidak membuat dari Phobia selamat di arah belakang. Tuturunya pun menghilang, Kronos tertinggal sendirian di lini paling depan menelan begitu banyak damage dan harus hilang. 2 tukar 3 yang terjadi. Wow, menjadi kerugian yang begitu fatal untuk Dana Pro Players. Tapi ya, lagi-lagi masih ada Bangler mempersiapkan ambush attack-nya. Shadow kill available. Dan dengan adanya Jet Kundo masih belum terkena kuat Shadow-nya. Hati-hati tertangkap karena cukup berbahaya apabila terangkat dengan Lantern Flare yang digunakan oleh Yura. Sekarang turtle ketiga sudah hadir. Dan sepertinya ini bakal sulit untuk bisa dikontes oleh Dana Pro Players kecuali ada momentum dari Bangler dengan Retributions yang lebih on point. Tas mempersiapkan inisiasi dengan Jet Kundonya. Oke, Bunny Kitty juga sekarang sudah punya Wesker yang disiapkan, tapi ternyata upaya pencurian dari Bangler masih gagal. Chris Phobia berhasil untuk dihilangkan. Free hit dari arah belakang Tuturu memberikan damage yang cukup besar 50%, tapi Yura pun menjadi target berikutnya oleh Tas. Masih ada flicker untuk ke arah belakang dan bahkan Marcelnya menghilang 2 pemain kali ini dari VL Salvatore. Tapi lihat bagaimana Skypiercers yang menyala di tangan Bangler akhirnya juga berhasil untuk bisa menumbangkan Bunny Kitty. Tapi Ayam Jago mencoba untuk mundur lagi dan Zuneski masih punya damage, masih mencoba untuk maju lagi. Tapi Dark Wave juga menghentikan laju dari Zuneski. Wow, lihat gimana teamfight yang tidak ada henti-hentinya dilakukan oleh kedua belah tim. Untuk kali ini memang pro player yang lebih banyak mendapatkan keuntungan. Momentum yang diciptakan dengan banyaknya member dari VL Salvatore yang masuk ke area purple buff itu menguntungkan untuk mereka. Karena mereka tinggal counter initiate apapun yang coba dilakukan oleh VL Salvatore. Kali ini dengan level 12 Bangler hanya tinggal mencari target yang tepat untuk Shadow Kill dikeluarkan. Tapi The Way of Dragon yang dibuka kali ini oleh Tas. Targetingnya karena Marcel yang sempat untuk menggunakan Premor tapi masih bisa di pick off. Masuk dengan quad Shadow-nya masih menahan. Shadow Kill yang belum available, belum bisa mendapatkan satu lagi player tambahan dari VL Salvatore. Itu Yura tadi kena Higanbana ya. Iya sakit tuh. Kakinya langsung ada bunga-bunga, tapi 1v1 situation, itu dia awareness yang begitu mahal. Membuka quad Shadow, tapi ada 3 pemain yang lainnya lagi terkena dengan adanya satu buah efek dari Jet Kundo. Dan lihat bagaimana attack speed yang cukup mumpuni membuat dari Zuneski pun terpaksa mundur dan altar bottom turret pun dihancurkan di tangan dari Tuturu. Wah, Hanabi nih bos. Lihat gimana Tuturu, the king of marksman, yang benar-benar mengeksekusi Hanabi dengan cukup baik, bahkan tershutdown Zuneski-nya. Tanda bahaya untuk VL Salvatore. Di sisi lain Shadow Kill dari Bangler yang fokusnya tadi sempat menuju ke Bunny Kitty, masih bisa menghindar, tapi Marcel tertinggal sendirian. Dan kali ini double kill dipegang oleh Ayam Jago. Iron Hook yang masih gagal. Rexy mampu mengantisipasi pick off yang bisa saja terjadi. Dan sekarang memang untuk kondisi gold belum ada perbedaan meskipun ada keunggulan 7 poin kill di atas dari VL Salvatore. Alright, Lord sekarang sudah muncul, tapi ini zoning out dari Kronos X Tas nih, ngeri ya. Iya. Rexy yang begitu mengerikan juga, Dark Wave dari tadi on point. Dan ya, terkena dengan ada Iron Hook, tapi di cancel langsung The Way of the Dragon dari Tas. Tapi Ayam Jago pun seketika menghilang. Chris Phobia menjadi pertukaran nyawa kali ini 1 untuk 1. Dan Tuturu pun tertarget sudah dengan ada Zuneski, double kill diamankan. Tas masih mencoba untuk kabur lagi, masih ada Immortal di dalam tubuhnya. Tapi masih sempat untuk melarikan diri tanpa terkejar. Shadow kill-nya terbagi menjadi 2 orang, tapi sempat juga Wesker dikeluarkan. Bangler mencoba untuk mundur, tapi setidaknya dia dapetin poin kill tambahan. Tas mencoba untuk langsung memberikan sedikit lagi efek backup, tapi Bangler masih kabur dengan selamat. Quad Shadow save the day. Skylar dan say thanks juga buat Tas yang memberi waktu cukup lama buat Bangler bisa diselamatkan. Dan Gila wow, sih. itu chemistry yang kita nantikan dari Dana Pro Player, karena lagi-lagi mereka menunjukkan bahwa ini show match yang sangat-sangat sengit.
Memang poin kill udah mulai dikejar sedikit demi sedikit dan juga gold yang tadi sempat ada di angka yang sama sudah mulai dikuasai oleh VL Salvator. Tapi mampukah Dana Pro Players ini masih membeli waktu untuk Iron Hook Cryptophobia. Yap, ada Bennett Stretcher di belakang, tapi sepertinya memang tidak terselamatkan. Higanbana terbuka. Keberadaan dari Tuturu juga sudah terekspos, tapi Tas sudah mulai maju lagi mencari informasi. Jet Kundo, Iron Hook masih belum kena ke arah siapapun. Dengan adanya satu buah Primal Rat mempercepat eliminasi terhadap Lord, sehingga pun kali ini Crimson Beacon membuat Tas kali ini harus mundur dulu. Terangkat sudah, itu dia kombinasi yang begitu mengerikan sehingga Tas tanpa adanya Immortal di dalam tubuhnya hilang seketika. Iya, itu yang dari tadi kita mention ya, sinergi antara hero-hero pilihan VL Salvator selalu bisa memberikan chain crowd control. Itu yang bakal menyusahkan sekali untuk lini depan dari Dana Pro Player. Meskipun menggunakan Chow, tapi lagi-lagi sekali keangkat akan cukup beresiko untuk terkena Iron Hook juga. Ada Winter Crown, Cryptophobia down, dan mereka kehilangan sosok pemberi momentum. Dan kali ini memang dengan Lord yang pertama yang muncul di arah atas. Dana Pro Player sepertinya masih bisa mempertahankan 3 base mereka sih. Yap. Dan ini sambil menunggu juga untuk Hanabi dari Tuturu bisa dapetin full item ya. Ini karena bakal mengerikan. Sekarang susah di CC juga kan kalau Hanabi. Biasanya kan dulu pas Hanabi sama Lolita ya. Iya bisa. Ya itu kan CC imun kan ya, tapi sekarang udah enggak. Tapi Bangler sepertinya dengan Quad Shadow yang justru membuat dirinya masuk ke dalam jurang kematian yang memang sudah ditunggu juga oleh VL Salvator. Lord memang masih bisa di-clear perlahan, tapi base turret tidak terelakkan kepergiannya. Even upper set, bahkan Marcel harus hilang. Monster kill di-secure juga oleh Bunny Kitty. Damage yang begitu besar dengan 9 perolehan poin kill yang ditabung. Wah, itu benar-benar targetingnya on point dari Bunny Kitty ya. Terutama ketika dimaksimalkannya knock up effect dari lander flare yang dibuka oleh Yura. Sekarang memang kita satu base turret, tapi non-stop pressure dari VL Salvator. Mencoba mendorong ke arah lini bagian tengah. Tapi mampukah Bunny Kitty mendapatkan space untuk memberikan hit demi hitnya. Lihat damage dari runnernya sudah mulai masuk ke tubuh dari Tas. Tapi mereka kehilangan 2 base turret. Dan Bangler kejedot sedikit nggak connect ke arah Bunny Kitty. Iya, karena ini dalam keadaan yang lagi defense juga. 1-2 pergerakan cukup mengerikan. Tapi ini dia mentalitas yang dimiliki oleh para pro players ya. Mereka nggak gentar, mereka nggak menunggu saja di dalam turret. Tapi lihat bagaimana kali ini Electrifying Beats masih ada Aegis. Dibalaskan keadaan, yaitu dia backupan dari Hayabusa Bangler. Tapi Wesker telah digunakan oleh Bunny Kitty. Terdengar ada conceal, terangkat sudah lagi dan Godlike diamankan mulai oleh Bunny Kitty. Kronos alias Rexy tertinggal sendirian. Dan bahkan kali ini Bangler pun tergigit lagi dengan adanya 1 buah Iron Hook yang on point. 3 pemain hilang dari pro players. Bunny Kitty, Maniac dan hampir save tapi di cancel dengan akhirnya sosok dari Tuturu yang berhasil mengeliminasi dirinya 1v1 situation. Sudah Sayam jago, sama-sama wipe out. Wow, Ini kita nggak pernah ngeliat ya sama-sama wipe out kayak gini. ini momen apa ini? Dan ya, dalam keadaan ini pun berarti VL Salvator tidak berhasil untuk bisa melakukan endgame dengan secepat itu. Tas juga sudah spawn kembali untuk memberikan clear effect terhadap banyaknya wave minion yang sudah bertumpuk. Tapi Lord Inhenge di menit yang ke-14 sesaat lagi akan muncul. Wah, ini momen yang jarang banget terjadi. Wipeout untuk kedua belah tim. Di mana tadi momentum terlalu overextend ya yang dilakukan oleh VL Salvator. Memang tadi ngejar savage mungkin yang bisa didapatkan oleh Bunny Kitty. Maniac udah dikantongin. Tapi sekarang reset lagi, Lordnya akan segera dipegang oleh VL Salvator sepertinya. Apakah ada waktu untuk Bangler? Shadow kill? The real retribution! Retribution from Skylar! Ternyata yang berhasil untuk bisa mengubah keadaan walaupun Rexy harus merelakan nyawanya, badannya semuanya dipukulin di lini paling depan. Tapi setidaknya para pro players mereka punya nafas atas munculnya Lord dari sisi mereka. Oh my god, retribution from Skylar menjadi nyawa tambahan untuk Dana Pro Players. Dan yang pasti teman-teman, sebelum kita lanjutkan lagi jangan lupa like. Karena 3.000 like bakal daget spesial lagi buat kalian. So, kita lihat apakah pressure ini akan mengakhiri game ketiga. Oke, dan wave-nya perlahan-lahan juga sudah mulai di-clear, bermain aman terlebih dahulu. Tapi sementara base-nya kali ini terekspos dan Bangler yang menghilang seketika dengan Reda Rapati dari Bunny Kitty. Tapi lihat bagaimana Tuturu pun menghilang, double kill dibalaskan. Tapi Tas, Bunny Kitty dengan adanya The Way of the Dragon pun berhasil untuk bisa men-shutdown Bunny Kitty dengan begitu baiknya. Base-nya
1 menit lagi base yang ada minion. Dan Yura harus sadar didorong lagi minionnya oleh Rexy. Tapi Tas cukup low HP-nya. Zunaski memang berhasil mendapatkan nyawa dari Tas. Tapi sekarang hanya satu member yang tersisa. Dan inilah dia VL. Salvatore wipe out. Kemenangan untuk para penjoki di game yang ketiga.